Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam surat Al-An'am ayat ke-159 yang artinya dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya bagi mereka yang memecah belah agama mereka. Dalam hal ini memecah belah agama mereka karena perselisihan di antara mereka. Dan kemudian menjadi bagian-bagian, menjadi firkah-firkah, menjadi sekte-sekte. Sesungguhnya kamu, ya Rasulullah SAW, jadi di sini Allah SWT berbicara terhadap Rasulullah SAW, tentunya melalui malaikat Jibril, has nothing to do with them. Jadi perselisihan mereka itu, perpecahan di antara mereka itu, kamu tidak bertanggung jawab sedikit. Tidak ada salahnya kamu atas kamu. Jadi Rasulullah SAW tidak bersalah atas perselisihan ataupun perpecah belahan di antara umat. Sesungguhnya perbuatan mereka tersebut, ini lanjutan ayatnya, adalah hal bagi Allah. Jadi nanti Allah yang menentukan nasib mereka. In time, jadi pada masanya nanti, dalam hal ini hari akhir, Allah SWT akan membuat mereka mengerti apa yang telah mereka perbuat tersebut. Tentunya kesalahan mereka tersebut dengan berselisih kemudian jadi pecah belah dalam agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kaki rahmati Allah, ada bad news dan good news-nya ya. Good news-nya Rasulullah SAW care terhadap kita, sayang terhadap kita, ya, ingin menolong kita supaya kita tidak terpecah belah. Makanya Allah SWT sampai mengabarkan Rasulullah SAW, itu bukan kesalahan kamu, kamu tidak bertanggung jawab. Jadi Rasulullah SAW mungkin melihat, ya kita dapat tafsirkan dari ayat ini, melihat situasinya kemudian ingin mendamaikan, ingin mencegah perselisihan tersebut. Tapi Allah SWT menyatakan, itu tidak bukan tanggung jawab mereka. Maaf, bukan tanggung jawabmu, ya Rasulullah SAW. Ya, kamu tidak bertanggung jawab. Sesungguhnya, itu bagiku, bagi Allah. Dan pada hari-akhir nanti, Allah akan mengabarkan kepada mereka, membuat mereka mengerti kesalahan apa yang mereka perbuat tersebut. Jadi good news-nya, Rasulullah care. Bad news-nya, ini tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalahnya. Tanggung jawab kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kaki rahmati Allah, ini ada ayatnya juga, ada hadis juga ya, dari hadis kitab hadis Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW, ini summary-nya saja ya, ringkasannya, meminta 3 hal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, ya Allah, selamatkanlah umatku dari kelaparan. Dalam artinya dari sini kelaparan itu maksudnya berikan rizki kepada kami, kepada umat kami. Ya, jangan sampai mereka rizkinya kurang, ya, kemudian kelaparan. Allah SWT mengabulkannya. Allah menjawab, ya saya kabulkan. Kemudian Rasulullah SAW juga meminta, ya Allah selamatkanlah umat kami dari bencana alam, banjir. Misalnya, Allah mengabulkannya. Jadi kita insya Allah tidak menjadi seperti umat Nabi Nuh yang hancur karena banjir. Ya, dari bencana alam kita terselamatkan. Nah, kemudian yang ketiga Rasulullah SAW meminta pada Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku dari perselisihan di antara mereka. Infighting dalam bahasa Inggris. Rasulullah tidak mengabulkannya. Nah, karena itu tanggung jawab dari umatnya. Maksudnya kita semua ini, umat Rasulullah SAW. Ya. Nah, dan ini kini Allah SWT tidak menciptakan, tidak berarti Allah menciptakan kita untuk akan selalu cocok dengan siapapun. Di sini artinya tuh kita harus menahan diri. Pasti ada ketidakcocokan di antara kita. Pasti ada perselisihan di antara kita. Tapi tugas kita adalah ingat kepada ayat Al-Quran ini, ingat kepada hadis Rasulullah, kemudian
istilahnya mengenyampingkan. Ada yang lebih penting, yaitu persatuan umat, ukhuwah Islamiyah. Ya, ini penting. Nah, ini bisa dilihat dari sisi yang besar antara negara Islam, misalnya dalam masalah peperangan di Gaza ini. Wah, kemana nih negara-negara Islam? Ya, kok tidak bersatu? Kemudian ini juga bisa dilihat dari masjid. Ya, di masjid kadang-kadang ada juga yang berbeda pendapat. Ya, tidak masalah berbeda pendapat, tidak masalah ada ketidakcocokan. Ya, tapi kita harus bisa mengenyampingkan itu sementara untuk priority yang lebih besar. Jadi mungkin kita melihat ada ketidakcocokan, mungkin kita ada perselisihan, tetapi kita harus bisa melihat mana yang lebih penting, kemudian menyampingkan dulu hal kecil tersebut untuk yang lebih penting. Ataupun dalam komunitas, ya, komunitas Muslim Indonesia di Kagari misalnya, ataupun di mana saja, ya, selalu ada ketidakcocokan, ada sedikit-sedikit perselisihan, perbedaan pendapat, itu normal. Tapi kita harus bisa menyampingkan untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majian KGRI Mata Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Fan sendiri, mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa memprioritaskan ukhuwah Islamiyah dan menyampingkan perselisihan atau perbedaan-perbedaan di antara kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.